Misteri atau teka-teki yang mendalam dari kepribadian manusia telah memikat para filsuf, ilmuwan, dan mistikus selama berabad-abad. Di dunia di mana psikologi berusaha menjelaskan nuansa perilaku manusia dan spiritualitas mencari untuk memahami hakikat jiwa, kepribadian seringkali berada dalam middle ground yang ambigu, atau kesepakatan atau kompromi kesepakatan dari pandangan yang berbeda. Sebuah paradoks yang menantang kedua perspektif itu. Etimologi kata kepribadian berasal dari istilah Latin yang berarti persona, yang berarti topeng. Dalam tradisi Yunani dan Romawi kuno, topeng-topeng ini digunakan dalam teater untuk menggambarkan karakter-karakter yang berbeda. Dan ini menunjukkan bahwa kepribadian kita hanyalah wajah yang kita pilih untuk ditunjukkan kepada dunia. Namun topeng ini hanya bagian kecil dari persamaan yang kompleks yang membentuk seorang manusia. Ada banyak teori dan model untuk menjelaskan kepribadian, dari karakteristik kepribadian hingga mekanisme psikologis yang mempengaruhi perilaku kita. Tapi definisi-definisi ini sering bertentangan satu sama lain, karena kepribadian itu stabil dan dapat beradaptasi, baik secara publik maupun secara pribadi. Kontradiksi-kontradiksi ini menghasilkan pertanyaan-pertanyaan menarik. Apakah kita bisa benar-benar mengenal esensi asli kita? Aktivitas otak dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kepribadian yang asli kita, atau kepribadian kognisi kita, atau proses mental yang melibatkan pemahaman, pengetahuan, pikiran, dan persepsi kita. Baik yang sadar maupun yang tak sadar berkontribusi pada kepribadian yang kita proyeksikan. Tapi pemahaman tak sadar ini membawa kita ke ranah spiritualitas dan mistikisme, di mana ilmu bertemu dengan yang tidak diketahui. Kepribadian seperti manifestasi yang sementara dari diri yang lebih dalam, dari roh atau jiwa. Dalam tradisi spiritual timur, kepribadian dipandang sebagai bagian dari samsara, yaitu siklus kelahiran dan kelahiran kembali yang diatur oleh karma. Ini adalah topeng sementara yang kita kenakan, sementara diri yang sejati adalah tanpa waktu dan tidak berubah. Namun, bahkan diri yang abadi ini tidak statis, tapi ia terus-menerus berevolusi, merespons pengalaman dan tantangan kehidupan. Seperti fisika kuantum menunjukkan bahwa sebuah partikel dapat ada dalam dua keadaan. Secara simultan, kepribadian kita dan diri yang lebih dalam kita dapat berdampingan dalam keadaan yang berbeda, namun saling melengkapi. Ini adalah prinsip yang dapat diamati baik di laboratorium maupun dalam meditasi yang mendalam, di mana dualitas keberadaan manusia menjadi jelas dengan mengakui bahwa kepribadian kita terdiri dari beberapa persona atau personal atau kepribadian atau peran yang kita mainkan. Kita dapat mulai memahami sifat adaptifnya. Kita terus-menerus menyesuaikan topeng kita untuk sesuaikan dengan lingkungan sosial kita, mengubah persona seperti aktor di panggung. Proses ini sangat otomatis, sehingga kita sering tidak menyadari kapan hal itu terjadi. Ketika kita melepaskan semua topeng ini, kita mengalami sebuah keadaan kesadaran murni, di mana kepribadian dan ego menjadi larut. Ini adalah keadaan yang melampaui semua definisi dan kategorisasi. Dan ini adalah tempat di mana ilmu dan spiritualitas bertemu. Kepribadian kita juga dipengaruhi oleh lingkungan dan genetika kita. Tapi ini hanyalah lapisan tambahan dalam susunan kompleks kita. Otak kita dapat beradaptasi, mampu berubah dan berkembang seiring waktu. Konsep ini resonan dengan praktik-praktik spiritual yang menekankan perubahan dan pertumbuhan pribadi sebagai jalan menuju pencerahan. Kepribadian kita hanyalah sebuah pintu gerbang ke dimensi kesadaran yang lebih tinggi. Di sini, karakteristik kepribadian bukan hanya mekanisme kelangsungan hidup,
tetapi kendaraan ekspresi spiritual. Anda bukanlah tetesan di samudra, tapi Anda adalah seluruh samudra dalam tetesan. Ini menyiratkan bahwa kompleksitas dan luasnya manusia. Kepribadian kita mungkin tetesan, tetapi diri yang lebih dalam kita adalah samudra. Dan di pertemuan kedua entitas ini, kita menemukan esensi sejati Anda, permukaan diri Anda yang sesuai dengan norma-norma sosial yang mungkin memiliki satu jawaban. Sedangkan diri yang lebih dalam Anda mungkin memiliki jawaban yang benar-benar berbeda. Kita memiliki pikiran yang terbagi, sebuah keadaan di mana kita hidup dalam konflik konstan antara kebutuhan duniawi kita dan aspirasi kita dan kebutuhan spiritual kita. Ini dapat dilihat sebagai akar dari banyak bentuk penderitaan manusia, namun juga menjadi sumber potensi kita untuk pertumbuhan dan transformasi. Jalan untuk mengintegrasikan berbagai sisi dari diri kita sendiri adalah sebuah perjalanan yang harus dilalui setiap individu. Ini bisa melibatkan terapi meditasi, studi, dan praktik. Tetapi tujuan utamanya adalah mencapai keadaan kesatuan dalam harmoni di mana ilmu dan spiritualitas tidak lagi dilihat sebagai lawan, tetapi sebagai lensa yang berbeda, melalui mana kita dapat menjelajahi kompleksitas tak terbatas dari keberadaan kita. Kepribadian bukanlah akhir dari dirinya sendiri, tetapi sarana untuk memahami seluruh rentang tentang apa artinya menjadi manusia. Itu adalah produk dari evolusi biologis dan ruang untuk ekspresi spiritual. Dan ini, dalam tarian yang lembut antara yang dikenal dan yang tidak dikenal, inilah kita menemukan makna sejati dari keberadaan manusia. Pertanyaan tentang takdir versus kehendak bebas, suatu dikotomi yang banyak filsafat dan agama mencoba untuk menyelesaikannya. Jika kita mempertimbangkan bahwa kepribadian kita dibentuk oleh kekuatan sadar dan tak sadar, seberapa banyak kontrol yang kita miliki atas hidup kita. Ilmu perilaku telah menyelidiki tentang kemungkinan-kemungkinan tindakan manusia berdasarkan variabel-variabel eksternal atau yang dari luar, yang menimbulkan pertanyaan tentang seberapa otonom diri kita sebenarnya. Dan ini menunjukkan sebuah lapisan tambahan kompleksitas yang datang dengan prinsip ketidakpastian. Tindakan mengamati sebuah partikel, mengubah keadaannya, menunjukkan bahwa realitas dibentuk oleh persepsi. Ini memiliki implikasi mendalam untuk pemahaman kita tentang kepribadian, karena rasa diri kita sebagian besar adalah konstruksi dari persepsi dan pengalaman kita di dunia. Ada konsep pembelajaran yang diawasi dan tidak diawasi. Yang pertama adalah ketika sebuah model dilatih untuk membuat prediksi berdasarkan data, sedangkan yang kedua belajar untuk mengidentifikasi pola-pola dalam data. Dengan sendirinya, sebuah analogi di sini, dengan perkembangan, kepribadian bisa dibuat di beberapa area kehidupan. Kita dilatih melalui conditioning sosial atau penyesuaian keadaan dan pengalaman pembelajaran yang diawasi. Sementara di bagian yang lain, sifat instruksi kita mulai muncul lebih alami. Pemahaman kita tentang bagaimana lingkungan dan keadaan mental kita dapat mempengaruhi kesejahteraan kita pada tingkat sel sedang berkembang membentuk kepribadian kita. Perilaku dan keyakinan dapat memiliki dampak nyata pada kesehatan fisik kita dan menciptakan hubungan antara spiritual dan biologis. Alam semesta kita mungkin terdiri dari dimensi-dimensi yang berbeda. Beberapa di antaranya tidak dapat diakses melalui persepsi langsung, tapi ini beresonansi dengan konsep-konsep mistik dari dimensi-dimensi yang lebih tinggi yang mungkin berinteraksi dengan realitas kita dengan cara yang belum sepenuhnya kita mengerti. Namun kita memiliki fenomena untuk menghadirkan pengalaman yang terasa melampaui batas-batas keseharian kita yang biasa, yaitu yang dialami melalui praktik-praktik seperti meditasi, atau perundungan mendalam, atau penggunaan zat kimia, atau bahkan keadaan fokus atau hipnosis yang ekstrim. Keadaan-keadaan ini menawarkan sekilas pada aspek-aspek kepribadian dan kesadaran kita yang biasanya tersembunyi, dan banyak yang melaporkan pengalaman yang tampaknya melampaui ruang dan waktu di landscape atau ruang yang kompleks. Ini setiap dari kita
adalah penjelajah yang menavigasi wilayah-wilayah pikiran, tubuh, dan jiwa. Peta untuk perjalanan ini sama uniknya dengan sidik jari kita sendiri. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan abadi tentang identitas, tujuan, dan keberadaan kita yang kita hadapi dalam pencarian, pemahaman, dan koneksi. Jadi apa peran kepribadian dalam permadani kosmis dan kuantum dari keberadaan? Mungkin ia berfungsi sebagai perantara, semacam penerjemah antara dunia dalam dan dunia luar. Melalui itu, kita dapat berkomunikasi untuk berinteraksi, dan yang paling penting adalah untuk menjadi. Dan mungkin dengan menjelajahi misteri-misteri dari kepribadian kita yang kompleks, kita bisa mendekati untuk menjawab pertanyaan abadi. Siapa saya? Siapakah aku ini?